Gaya jalan manusia itu akan mempengaruhi anatomi dari telapak kaki. Ketika kalian salah memilih bentuk sepatu, yang terjadi adalah akan menyebabkan seringnya nyeri kaki, ankle twist, dan akhirnya menyebabkan nyeri pada pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih dengan saya Dr. Tirta, dan ini kembali lagi dengan saya baju putih dan denim saya. Buat teman-teman sekalian, saya kali ini akan mengedukasi pentingnya memilih sepatu sesuai dengan bentuk kaki kalian. Jadi, sebelum kalian membeli sepatu, kalian tahu kan, kalau di retailer-retailer yang gede kayak Foot Locker, ya kan, dan sejenisnya, itu kalian bisa mengukur kaki kalian yang pakai alatnya sendiri itu. Bahkan di manusia, ada yang kaki kanan kiri itu belang. Ada, kayak saya tuh belang. Daniel pun bisa belang. Ada yang kakinya tuh lebar, jebebeng kayak bebek. Ada yang kakinya tuh datar semua, flat foot. Ada yang kakinya tuh ke kanan, jadi kayak gini, miring kanan gini. Ada yang jalannya kayak gini. Jadi gini, gaya jalan manusia itu akan mempengaruhi anatomi dari telapak kaki. Ketika kalian salah memilih bentuk sepatu, yang terjadi adalah akan menyebabkan seringnya nyeri kaki, ankle twist, dan akhirnya menyebabkan nyeri pada pinggang. Karena kedua kaki kita ini adalah yang menumpu berat badan kita. Contoh, nyeri paling sering yang terjadi, yang keluhannya akan muncul adalah plantar fasciitis. Plantar fasciitis adalah nyeri ketika kita tuh tumpuannya seperti ini, memilih sepatu yang salah, akhirnya ligamen-ligamen yang di telapak kaki itu gesek terus dan jadi radang. Dan ketika menyentuh gini sakit banget. Plantar fasciitis ini terjadi pada orang pelari ataupun orang yang jalan kaki yang sering salah milih sepatu. Dan ini yang bisa menyelesaikan adalah dokter SPOT. Atau contoh teman-teman sekalian, tahu nggak kenapa ketika badminton, ketika bulu tangkis, kita rata-rata gor, contoh di Jogja, itu melarang kalau teman-teman memakai sepatu lari. Jadi badminton harus memakai sepatu badminton. Kenapa? Karena di badminton itu lapangannya kan licin dan harus mengikat dengan ocolnya. Sehingga sepatu badminton ini ketika dia posisi rotasi itu akan meminimalisir terjadinya ankle twist. Yang dimana itu tidak ada pada sepatu lari. Maka beberapa gor mewajibkan kalau mau badminton, sepatunya juga harus badminton. Tapi kalau sepatu badminton dibuat aspal, dia akan cepat rusak. Karena akan grepes. Seperti nomor 2, sepatu futsal itu ya buat futsal. Sepatu mini soccer itu poolnya juga dari buat mini soccer. Sepatu bola ya pool besi juga buat bola. Jadi sepatu itu ada fungsinya. Sepatu lari contoh. Saya ambilkan sepatu lari contoh ya. Sepatu lari contohnya seperti ini. Dia kayak leveling gini karena ketika kita berlari posisinya pasti kayak gini. Ke midfoot. Jadi untuk mengurangi, mempercepat momentum. Dan dia ada plate karbon. Sehingga meminimalisir terjadinya. Jadi kalau nekuk kan biasa gini kan. Kalau pakai karbon, jadi nekuknya gini. Kan biasa kalau nekuk gini kan. Ya kan? Ya kan kalau dia lari, nekuknya langsung gini. Set. Set. Nah, sepatu lari kalau dibuat jalan kaki akan menyebabkan iya, dan ankle pasti. Jadi sepatu lari ya buat lari. Ini untuk lari yang cepat dan jauh. Nah, sepatu gym, terutama untuk latihan otot kaki, weightlifting, itu harus datar. Supaya beban kita itu tersebar merata di telapak kaki. Maka, contoh saya ambil Reebok Nano Lemil, ini sepatu gym, dia datar. Flat. Jadi kalau dia squat, misal, semua. Kalau dia terlalu ke depan, nanti dia miring ke depan, kalau ke belakang, miring ke belakang. Harus semua kaki merata. Kenapa flat? Jadi semua sepatu itu ada jenis-jenisnya. Sepatu skate. Kenapa bawahnya waffle kayak Vans? Karena untuk mengikat rekat pada papan skate dan datar. Seperti halnya dengan Nike SB. Ya. Nah, di sinilah kita tahu bahwa kalau kalian sudah jelas, kayak contoh ada orang ke kuliah pakai sepatu futsal. Nggak salah, tapi itu akan membuat sepatu futsalnya cepat licin dan ketika di futsal malah jadi cedera ankle. Ada orang pakai sepatu lari buat nge-gym. Nggak salah, tapi dia akan rentan mengalami kesleo, kecuali dia di gym itu mau treadmill. Wajar. Terus habis itu mau angkat beban, sepatunya dicopot. Karena sebaik-baiknya angkat beban paling bagus adalah barefoot, tanpa alas kaki. Kalau mau pakai alas kaki takut kena beban ya pakai datar. Jadi, terus sepatu harian, sepatu vulcanize. Itu berbeda dengan sepatu pilon. Kalau dibilang sepatu vulcanize, dia kena panas, akan cepat nguap lemnya. Sehingga kalau ditekuk, dia cepat buka sampingnya sini. Sepatu pilon, karena dia bukan dari vulcanize seperti itu, dia akan lebih
kokoh. Tapi lebih awet mana? Vulcanize. Iya, rubber kan soalnya. Contoh, sepatu yang kita buat outdoor, maka outsole-nya nggak akan kayak gini. Saya kasih contoh lagi. Sepatu yang buat outdoor, ini contohnya adalah Salomon. Sepatu outdoor-nya, dia gripnya seperti ini. Karena pada waktu outdoor ataupun hiking, dia ada tanah, ada lumpur. Ini untuk nge-grip, untuk menghindari licin. Nah, kalau sepatu outdoor yang rubbernya tebal ini dibuat harian, maka kerasannya akan menjadi pegel. Pegel di mana? Calf. Di sini. Karena kakinya tuh keras. Tapi kalau terlalu empuk, dia ankle. Makanya sepatu outdoor biasanya sininya tebal-tebal dan grip untuk meminimalisir terjadinya licin. Tapi kalau dibuat harian aspal, enak-enak aja. Tapi pegel di sini, bro. Makanya kalau ada orang pakai sepatu hiking buat harian, nggak apa-apa, kokoh juga. Tapi akan pegel. Nah, di sini kita tahu bahwa sebenarnya memilih sepatu itu harus sesuai dengan fungsinya. Lah dok, kalau saya mau buat harian gimana? Mau buat kerja? Ya pilihlah sepatu yang memang buat kerja. Contoh, Piero Jogger, Kompas, old school ya nggak apa-apa, Vulcanize. Yang memang dia ditujukan buat jalan kaki. Saya tiap hari motoran, berarti kena panas. Motornya motor laki, bukan motor kopling, bukan motor matic. Maka dia harus memakai sepatu yang awet. Contoh, boots, Converse 70s, yang tough. Karena kalau kena panas mesin, dia pudar doang. Nah, kalau kalian sudah tahu kegiatan kalian luar hariannya banyak, terus pakai sepatu sweat, ya Pak, jangan kaget kalau pasti pudar. Gitu. Sepatu yang toughful tuh kalau nggak kanvas nyubak. Kalian lari tapi pakai Vans, percuma. Kemarin malah saya lihat ada orang pakai Dogmart buat bulu tangkis. Dogmart itu buat harian enak ya, Paul. Karena yang buat Dr. Martin, SPOT. Dari dulu pas dulu perang. Jadi, Dr. Martin itu salah satu sepatu yang enak buat harian. Jadi, sebenarnya sepatu itu dibeli sesuaikan dengan fungsi tubuh kalian dan kaki kalian dan tujuannya mau ngapain. Kalau kalian beli sepatu karena happening, contoh, Salomon ST6 itu sport style, tapi memang outsole-nya seperti ini. Terus dibuat harian, itu capek bro. Capek pasti. Nyaman-nyaman, tapi capek. Nggak senyaman sepatu yang biasa aja buat aspal. Tapi kalau buat hiking, top, enak banget ya. Buat trekking, trekking normal. Kalau yang saya pakai ini Salomon X Carhartt yang memang dia buat hiking. Nih, wah enak banget ini bro. Jepit. Ini yang buat gym. Yang pakai Jordan Titus gimana Pak? Jordan 1. Datar. Jordan 1, Nike Blazer itu datar. Jordan 1 dan Nike Blazer itu datar masku. Jadi nggak apa-apa. Nggak masalah karena datar. Yang jadi masalah kalau kamu nge-gym pakai sepatu lari bro. Kalau buat treadmill nggak apa-apa, tapi kalau buat angkat beban bahaya buat ankle twist. Nah, terus pakai sepatu itu size-nya per brand tuh beda-beda, bro. Contoh, saya pakai di Nike itu 45, pakai di Adidas 44 2/3, pakai di Asics 45. Ada sepatu yang ini ujungnya sempit nih, ini pasti upsize. Tapi kalau yang ini ujungnya nggak sempit, tuh beda kan? Berarti lebih nyaman ini kan? Ini true size, ini pasti upsize. Jadi kalian harus mengetahui karakter kalian. Lalu gimana dok biar tahu? Ya kalian paling nggak pakai meteran. Apa yang diukur? Yang diukur adalah ujung jempol sampai telapak panjang belakang sama lebar kaki. Lebar kaki yang di sini, bro. Kalau kakimu masuk tapi ini lebarnya nggak masuk, fix kamu akan sakit pasti kalau pakai. Cantengan atau tahu cantengan ya, yang kuku masuk ke dalam, itu karena pakai size-nya nggak sesuai. Dan ganti kaos kaki itu harus maksimal 3 hari sekali. Kalau nggak akan menyebabkan bau kaki karena bakteri dan jamur. Itu aja kalau dari saya. Dan kalau kotor sepatunya, cucinya di? Suster. Nggak ada tahu. Thank you semua.